Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya kami mengajak untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa mempertahankan amalan-amalan yang telah kita bangun. Bahkan di antara karakter seorang mukmin yang baik, ketika hari ini dia lebih baik dari hari yang kemarin. Ketika hari ini kesalahan-kesalahannya lebih sedikit dibandingkan hari kemarin. Itulah hakikat seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu kehidupannya Allah gambarkan seperti seekor lebah yang walaupun hidupnya sedikit akan tetapi memberikan manfaat yang banyak. Dan seharusnya kita takut ketika kita berpaling dari kebaikan sehingga kita dijauhkan dari kebaikan-kebaikan sebagaimana kita menjauh dari kebaikan, sebagaimana yang dikabarkan oleh imam kita di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Allah mengajak kita untuk kita tidak berputus asa dari rahmatnya, senantiasa bertobat kepadanya dan tidak melakukan kesyirikan. Dan seseorang bisa terhindar dari kesyirikan, bisa terhindar dari dosa dan maksiat ketika dia belajar, ketika dia berada di atas ilmu. Maka dari itu kata para ulama, ta'allamtu syarra la lisyarri walakin litawqi'i. Saya belajar keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi saya belajar keburukan agar saya tidak jatuh dalam keburukan. Karena semuanya ada jalan. Semuanya para tentara syaitan berusaha menjerumuskan kita ke dalam hal tersebut. Jangankan kita yang memiliki hawa nafsu, yang sedikit ilmunya, yang tidak dibimbing langsung oleh Allah melalui wahyu. Ya, para nabi dan para rasul saja ada yang tergelincir disebabkan tipu daya syaitan. Maka dari itu, di antara kebiasaan yang baik di masjid kita, alhamdulillah, ada kajian-kajian ilmu di setiap subuh dan maghrib. Itu di antara kebaikan yang Allah inginkan. Tidak sedikit masjid yang menginginkan program ini, tapi Allah tidak berikan taufik dan hidayah dari hal tersebut. Entah karena tidak ada penceramah, ataukah belum terpikir oleh program, ataukah memang kurang jemaah sehingga tidak dibutuhkan hal tersebut. Maka dari itu bersyukurlah kita, dan hendaknya kita mengistiqomahkan itu. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Kemudian kita melanjutkan kajian kita. Sebenarnya juga saya takutkan kalau hari-hari naik kebosanan. Karena pernah memang juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diminta untuk setiap hari memberikan kajian kepada sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah dan saya tidak pernah bosan dengan kebaikan. Tapi yang saya takutkan kalian. Mungkin kalian takut bosan, maka saya sebenarnya bukan jadwal saya Senin sampai Kamis. Jadwal saya hanya di malam Jumat. Akan tetapi karena tidak ada penceramah, saya hanya pengganti. Dan itu di antara sifat Nabi Yahya alaihi salam yang Allah puji, wa yusari'una fil khairat. Nabi Yahya alaihi salam di antara sifatnya dia bersegera dalam kebaikan. Itulah saya. Ketika Pak Ketua Masjid sudah kode mata, saya tidak bisa menahan. Langsung saya naik. Kenapa? Karena itu kode kebaikan. Maka saya bersegera. Karena saya juga paham
bahwa hakikat bekal, hakikat tambahan harta, tambahan beban pada seseorang ketika bisa bertambah kebaikannya untuk hari akhiratnya. Kita melanjutkan dari pertemuan kita sebelumnya yang ke-56 dari 100 sebab yang bisa merusak persaudaraan. Kata Syekh, al-mumatalatu fi qada'id dain. Seseorang memperpanjang dalam membayar utang. Jadi ini diantara yang merusak persaudaraan. Seseorang ketika mampu membayar utangnya, tapi dia tunda, akhirnya terjadi pertikaian di antara mereka. Maka dari itu kalau datang hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Ashabus Sunan dan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghani zulmun fa idza atbi'u ahadukum ala madiyin falyattabi. Sesungguhnya menunda membayar utang atas orang kaya adalah kezaliman. Maka dari itu harus kita pahami bahwa kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatu yaumil qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat atas seorang hamba. Kemudian di antara juga yang merusak, yang menjadi sebab merusak persaudaraan seorang mukmin, at-tafriqu bainal itsnaini jalisaini duna ibnihima. Seseorang memisahkan dua orang yang duduk, dia memisahkan dua orang duduk ini tanpa izinnya. Mungkin dia lihat orang ini akrab, dekat, sering duduk sama di bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi dia pergi menengahinya agar berpisah dua orang ini. Sehingga yang satu karena sudah akrab diambil tempat dulunya, akhirnya dia marah kepada orang yang baru yang ketiga. Intinya bagaimana dia memisahkan dua orang yang saling duduk, ya, sehingga terjadi pertikaian kepada orang yang ketiga. Ini hanya orang duduk. Bagaimana lagi kalau dia memisahkan dua pasangan suami istri, maka ini diantara dosa yang besar. Dan ini adalah sihir yang pertama yang terjadi di masa Nabi Sulaiman. Dari jerat-jerat syaitan ketika dia mampu menyihir seorang yang saling berkasih sayang karena Allah, kemudian dia sihir, akhirnya saling membenci di antara keduanya. Tentunya dosanya lebih besar ketika seseorang bagaimana mengadu domba dua orang yang saling berkasih sayang, saling erat persaudaraannya, akan tetapi dia muncul mengadu domba, dia muncul menyihirkah, sehingga terjadi perpisahan di antara keduanya. Kemudian yang ke-58 kata Syekh, tarwi'ul muslim akhahu. Seseorang menakuti saudaranya. Entah dia teriaki sehingga saudaranya takut, atau dia mengancam, ataukah dia mengancam pisau, hanya tidak dia tikam, cuma melihatkan misalnya pisaunya, baliknya. Ini juga diantara yang bisa merusak persaudaraan. Bahkan Syekh menukil termasuk seorang muslim yang tidak ada hajat baginya dalam memelihara seekor anjing. Itu anjing suka mengganggu. Mungkin kalau orang lewat dia gonggong-gonggongi sehingga anak-anak takut dan lari. Itu juga diantara yang bisa merusak. Bahkan saya di sini memperumpamakan, memberikan contoh di antara adalah dengan memelihara anjing tanpa adanya hajat. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan seseorang yang memelihara anjing akan berkurang kebaikannya dalam sehari. Dalam riwayat satu gunung, dalam riwayat seperti dua gunung yang besar yang berkurang. Kemudian yang ke-59 di antara yang merusak persaudaraan, al-hadisu anin nafsi ala sabilil mufakharati. Seseorang menceritakan kejagoannya, dirinya
dalam rangka berbangga diri. Nakke minne. Punna tenak ketena nukamman. Itu akhirnya terjadi perselisihan, pertikaian di antara mereka karena satu akan menunjukkan kesombongannya kepada satu, sehingga yang satu merasa dikecilkan, yang sehingga terjadi penyakit di dalam hatinya. Kemudian yang terakhir, yang ke-60, tahjimul akhta. Seseorang membesarkan kesalahan orang lain. Jadi ada kesalahannya sedikit, tapi terlalu dikompor-kompori, diceritakan ke sana kemari, sehingga kesalahan yang kecil menjadi besar. Akhirnya terjadilah pertikaian di antara mereka. Ini yang bisa kita berikan, inti pelajaran yang bisa kita petik adalah yang pertama di antara yang merusak persaudaraan. Seseorang memperpanjang membayar utang ketika dia mampu membayarnya. Maka dari itu, kalau kita mampu membayar utang, segerakan, walaupun mungkin belum dimasuk tanggalnya, karena itu di antara kebaikan. Dan seseorang yang paling baik membayar utangnya adalah yang lebih baik dalam membayar utang dari yang dia utangkan. Kemudian adalah seseorang memisahkan dua orang yang duduk, apalagi dua orang yang saling sudah terikat pada ikatan seperti suami istri. Kemudian yang ketiga, tarwihul muslim akhahu, seorang menakuti saudaranya. Kemudian yang keempat, seseorang menceritakan dirinya kepada orang lain dengan sebab ingin menjadi lebih baik dari saudaranya. Kemudian seseorang membesarkan permasalahan. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Semoga bisa memberikan manfaat dan menjadi sebab menambah kebaikan kita, pemberat timbangan kita di hari kemudian, sebab menjadi penggugur dosa-dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.